Rasa ketakutan saya pun bertambah. Di sebelah Suci ada sesosok tuyul yang sedang meludahi makanan Suci. Begitu juga di sebelahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewa Ruci di channel Kisah Misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita, dan cerita ini terjadi kepada saya dan teman saya. Kurang lebihnya cerita ini ketika saya dan teman saya sedang makan di tempat restoran. Dan ternyata restoran itu penuh sekali dengan penglaris. Langsung saja kita memasuki alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membawakan kisah-kisah misteri di seluruh Nusantara. Cerita ini berawal dari saya dan teman saya perempuan yang bernama Gita dan Suci. Waktu itu kita berencana untuk jalan-jalan. Sebelum kita jalan-jalan, kita memutuskan untuk makan dulu di warung biasa Suci makan. Konon kabarnya di sana masakannya sangat enak sekali. Dan kalau kita ingin makan siang sedikit, maka kita tidak akan kebagian. Saya dan Gita pun penasaran, ingin mencoba masakan yang sudah dikatakan oleh Suci. Akhirnya kita pun siap-siap untuk pergi. Sebelum kita pergi, kita mampir dulu ke warung yang katanya enak itu. Setengah jam perjalanan pun kita sudah sampai di tempat restoran itu. Benar saja apa yang dikatakan Suci. Baru saja buka, para pengunjung di sana sudah memadati tempat restoran itu. Tetapi sangat beruntung sekali kita nggak telat waktu itu. Dan saya, Suci, dan Gita masih mendapatkan bangku. Setelah saya mendapatkan tempat duduk, akhirnya saya, Gita, dan Suci pun memesan makanan. Dan tak lama kemudian, pelayan restoran itu pun menghampiri kita. Kebetulan saya, Gita, dan Suci memesan makanan, yaitu bakmi. Dan proses bakmi itu sendiri kebetulan agak lama. Ditambah lagi para pengunjung yang ingin makan di restoran itu juga ramai. Karena kita sudah memesan, kita pun ngobrol-ngobrol. Tak lama kemudian si Gita membisiki saya dan Suci. Nadanya agak pelan karena Gita takut suaranya terdengar oleh pelayan restoran itu. Apa yang dibicarakan Gita? Gita pun berkata, bahwasanya saya dulu pernah makan di sini. Pas saya bayar, saya mendengar suara desisan ular yang sangat kencang. Saya dan Suci pun kaget mendengar penjelasan dari Gita. Saya antara percaya dan tidak, karena si Gita itu bisa melihat sesosok makhluk halus, karena dia setengah indigo. Dalam berapa detik pun makanan belum datang. Kita tetap asik-asik ngobrol. Tapi pandangan Gita seperti dia tidak tenang. Entah apa yang membuatnya dia tidak tenang. Akhirnya saya pun bertanya kepada Gita, Gita, kenapa kok kayak gak tenang begitu? Iya, gak apa-apa. Awalnya Gita tidak mau cerita apa yang dia lihat di dalam restoran itu. Tetapi saya desak terus karena saya pun penasaran apa yang dilihat oleh Gita. Saya pun memberanikan diri bertanya lagi kepada Gita. Gita, ceritain dong. Saya penasaran ada apa. Gita pun langsung menjawab. Di pojok pintu masuk restoran itu ada sesosok makhluk yang berlumuran darah. Ketika saya melihat ke pintu masuk itu, saya pun langsung merasakan merinding. Tetapi karena saya tidak bisa lihat apa-apa, maka saya tidak takut, hanya merinding saja.
Ketika Gita ingin menjelaskan lagi di mana ada makhluk halus, pesanan kami pun datang. Akhirnya kami memutuskan untuk menghentikan pembicaraan. Setelah makanan itu datang, yang menyantap makanan pertama kali adalah Suci. Suci pun mengatakan, "Cepat, coba, enak banget loh." Akhirnya saya pun mencoba. Dan memang betul, makanan di sana rasanya memang benar-benar enak. Tetapi tidak bagi Gita. Gita hanya mengaduk-aduk makanannya. Sepertinya ada barang Gita yang jatuh ke dalam makanan itu. "Gita, apa yang jatuh?" "Enggak kok, enggak ada apa-apa." Gita pun terus mengaduk-aduk. Dan pada saat itu, ketika Gita berhenti mengaduk dan diangkat sendoknya ke atas, ternyata ada sehelai rambut. Saya pun kaget. Tapi pikiran saya tetap masih positif. Jangan-jangan ini rambutnya yang masak. Tetapi Gita mengatakan, "Ini adalah rambut kuntilanak." Saya pun kaget. Dan Gita menjelaskan lagi, "Kamu tahu, di sebelah Suci ada sesosok tuyul yang sedang meludahi makanan Suci. Begitu juga di sebelahmu." Rasa ketakutan saya pun bertambah. Dan tak lama Gita menjelaskan semua itu, Gita pun pamit ke kamar mandi. Alasannya Gita ke kamar mandi, dia benar-benar penasaran karena ingin tahu seberapa banyak penglaris di restoran ini. Gita pun ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Gita melihat sosok makhluk yang tanpa kepala sedang mondar-mandir persis di dekat kamar mandi. Dan Gita pun tidak menghiraukan melihat makhluk tanpa kepala itu. Rasa penasaran Gita masih berlanjut. Dia ingin masuk di tempat di mana para koki memasak hidangan. Tetapi Gita sangat pintar. Dia mempunyai alasan yang alasannya itu masuk di logika. Bahwasanya Gita belum dikasih sendok. Karena alasan itu, Gita pun diperbolehkan masuk ke dalam di mana para koki sedang memasak. Begitu terkejutnya Gita ketika sudah memasuki tempat di mana untuk memasak. Sepenglihatannya Gita melihat sesosok wanita berambut panjang. Tidak hanya itu, kulit dari wajahnya itu dicampurkan di dalam masakan itu. Hingga Gita pun merasakan aroma yang begitu tidak enak. Karena Gita tidak kuat melihat itu, Gita pun ingin segera keluar dari tempat itu. Tetapi Gita dihadang oleh sesosok laki-laki yang tanpa kepala. Sepertinya sosok itu tahu kehadiran Gita. Dan sepertinya juga Gita pun bisa melihat makhluk-makhluk goib di dalam restoran itu. Makanya sosok tanpa kepala itu pun menghadang Gita. Gita pun semakin ketakutan. Tetapi Gita tidak bisa melakukan apa-apa. Dari ketakutannya Gita, sang pemilik restoran itu pun datang untuk menegur Gita. Sepertinya tegurannya agak sinis kepada Gita. Dia berkata, "Mbak, ini tuh urusan restoran saya. Kamu gak usah ikut campur. Kalau kamu ikut campur, maka jangan harap kamu bisa hidup lama." Mendengar dari pemilik restoran itu, kaki Gita pun gemetaran. Gita pun berkata kepada pemilik restoran itu, "Maaf, saya gak ganggu kok. Saya penasaran." Dan sang pemilik restoran itu pun menjawab, "Ya udah kalau gitu, cepat keluar dari sini. Pokoknya gak usah macam-macam di sini. Apalagi ganggu." Gita pun menjawab, iya mbak, maaf." Akhirnya Gita pun kembali ke tempat saya dan Suci. Dan Gita berkata, "Yuk cepat keluar dari sini. Saya udah gak tahan. Karena saya baru mencicipi makanan saya dan Suci, mau gak mau harus meninggalkan tempat itu." Setelah kita sudah sampai di tempat kasir,
Benar saja apa yang dikatakan Gita di awal-awal tadi. Saya dan Suci mendengarkan desisan ular yang begitu kencang. Suara itu tidak hanya didengar oleh Gita, tetapi didengar oleh saya dan Suci juga. Muka Suci pun berubah menjadi pucat. Dan dia berkata kepada Suci, "Tenang Suci, tenang, gak ada apa-apa." Saya pun berkata kepada Gita, "Gita, itu tadi suara ular ya?" Gita pun jawab, "Iya, tidak hanya suara ular. Sekarang makhluk-makhluk pelaris yang ada di restoran ini sedang melihat kita bertiga." Saya pun makin ketakutan. Tetapi kembali lagi Gita meyakinkan kepada saya, "Dah, tapi gak apa-apa. Pokoknya kamu gak usah nengok ke belakang." Kenapa? Karena di belakang saya, sesosok tuyul itu pandangannya begitu bengis kepada kamu. Mendengar penjelasan dari Gita, saya pun tidak berani nengok untuk ke belakang. Setelah kita menyelesaikan pembayaran, akhirnya kita pun bisa keluar dari restoran itu. Dan sesampainya di mobil, saya benar-benar mengalami kejadian yang belum pernah saya alami. Itulah kisah nyata yang dialami oleh saya dan teman-teman. Jika ada salah kata yang keluar dari saya benar-benar minta maaf. Dan saya Dewa Ruci pamit undur diri.